Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'du. Ayyuhallazina rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kembali Allah Subhanahu wa taala berikan kita kemudahan, berikan kesempatan dan juga masih kesehatan sehingga kita bisa duduk di majelis ini dalam rangka menuntut ilmu dan juga meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, melanjutkan pembahasan kitab Mukhtarat. Terakhir kita sudah selesai dari membahas mubtada dan khabar. Ya, mubtada dan khabar, dan latihannya juga sudah kita kerjakan tes ya. Cuma sedikit kemarin yang nomor 2 itu Allah Samad gitu ya. Kalau dalam i'rabul Quran Allah itu mubtada, As-Samad itu khabar. Halaman 65 yang kemarin soal itu kita suruh menyebutkan mubtada dan khabar dari surat Al-Ikhlas. Ya. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Susunan mubtada khabar itu hanya ada di ayat pertama dan kedua. Baik. Kita lanjutkan ya, untuk murajaah mungkin ya alhamdulillah ada rekaman ya selama pandemi kemarin PPKM libur. Ya, mudah-mudahan di murajaah ya. Baik, insyaallah yang semangat, yang bertekad kuat untuk bisa, insyaallah Allah akan tunjukkan jalan dan kemudahannya. Baik, kita lanjutkan saja. Fadhal Iqra yang halaman 66. Ismu kana. Bismillah. Ismu kana atau saudaranya rumusnya alif kaf ialah mubtada yang dimasuki kaf sama nun. Kana atau saudaranya. Khobar kana atau saudaranya rumusnya khoka ialah khobar yang dimasuki kana atau saudaranya. Amalan kana atau saudaranya ialah pertama merofakkan isimnya, yang kedua menasabkan khobarnya. Untuk menyusunnya kana ismuha khobaruha harus sesuai bilangannya. Adaduhuma dan kedua jenisnya nau'uhuma. Misal alif kaf Ya, yang sini dulu. Muhammadun Rasul, dari kanan ke kiri kan kalau bahasa Arab itu beda dengan bahasa Indonesia. Karena Muhammadun Rasulullah. Bukan,
sebelahnya. Rasulullahi. Dari Muhammadunnya. Muhammadun Rasulullah. Muhammadun Rasulullahi. Terus ada tanda panah, artinya menjadi gitu. Muhammadun Rasulullahi menjadi karena Muhammadun Rasulullahi. Baik, cukup. Hasbuk, jazakallahu khairan. Baik, mungkin masih bingung, biar Ana jelaskan ya. Baik, yang C, ismu kana, kita masih membahas tentang ismul marfu'at ya. Isim-isim yang rafa. Kita sudah pelajarin pada pertemuan sebelumnya bahwasannya isim yang rafa itu ada berapa? 6, 7 sama tawabi. Di halaman 59 itu. Ya, di halaman 59. Yang paling bawah, yang kolom itu, kotak itu, halatu raf'il ismi. Yang pertama fa'il, yang kedua naibul fa'ili, yang ketiga al-muftada'u, yang keempat al-khabaru, yang kelima ismu kana aw akhwatuha, yang keenam khabaru inna aw akhwatuha, yang ketujuh at-tawabi lismin marfu'in, anatu, at-tawkidu, al-atfu, al-badalu. Jadi kita masih membahas yang kolom ini. Cuma di buku ini untuk penjelasannya dimulai dari mubtada dan khobar, gitu ya, yang sudah kita pelajari. Baru masuk ke ismu kana. Ya. Kalau di halaman 59 dia nomor 5. Ya, nomor 5. Tapi untuk penjelasannya dia di bagian C atau yang ketiga. Di sini disebutkan ismu kana atau saudaranya ialah muftada yang dimasuki kana atau saudaranya. Artinya apa? Susunan kalimat kana wa akhwatuha itu aslinya adalah mubtada dan khabar. Itu maksudnya. Sebelum kemasukan kana, kalimat itu adalah susunan mubtada dan khabar. Ya, kita sudah pelajari mubtada dan khabar. Apa itu mubtada? Isim, ma'rifat, marfu, jatuh di awal kalimat. Khabar, penyempurna mubtada. Ini susunan mubtada dan khabar. Dan mubtada ini terbuat dari isim ya, tapi karena isim ma'rifat ya kan. Ini dia susunan ini mubtada dan khabar, kemudian kemasukan kana. Artinya kemasukan kana di depannya diawali dengan kana. Sebelum mubtada ada kana dan saudara-saudaranya. Itu maksudnya. Sampai sini bisa ya? Difokuskan pemahaman, jangan lari-lari kemana. Kalau antum mumtaz atau paham di permasalahan mubtada dan khabar, maka pembahasan ini lebih gampang urusannya. Gampang. Kenapa? Karena ya lanjutannya saja, tinggal ditaruh kananya saja di depannya, di depan mubtada dan khabar itu. Saya kemudian amalan kana atau fungsinya kana itu apa sih? Gitu ya. Fungsinya kana atau saudara-saudaranya, pertama merafa'kan isimnya. Masuk isimnya itu mubtada. Sebelum kemasukan kana,
juga rofa, ya kan? Berarti tetap gitu kan, posisinya tetap. Ini amal yang pertama atau tugasnya kana. Merupakan muftada menjadi isimnya, maksudnya isim kana. Ya. Kemudian yang kedua, menasobkan khobarnya. Ini tugasnya kana yang kedua. Kita tahu khobar itu seharusnya apa? Marfu atau rofa, ya, yang seperti pembahasan sebelumnya. Mubtada rofa, khobar juga rofa, marfu dua-duanya. Tetapi kalau sudah kemasukan kana atau didahului kana, mubtada tetap rofa, khobar yang sebelumnya rofa atau marfu menjadi nasab atau mansub. Nah, itu tugasnya kana, kerjaannya kana. Saya, adapun yang bawahnya itu kana ismuha wa khobaruha harus sesuai bilangan dan jenisnya. Ini kan sama dengan ketika membahas mubtada dan khobar, ya. Ada kan? Baik. Insyaallah dengan contoh lebih jelas. Jadi tadi bacanya itu dari kanan ke kiri. Ingat ya, sebelum kemasukan kana dan saudara-saudaranya, kana wa akhwatuha, sebelum kemasukan kana dan saudara-saudaranya, kalimat itu adalah mubtada dan khobar. Sebelum ada kana dan saudara-saudaranya, atau pakai au, ya, atau saudara-saudaranya, dia itu adalah mubtada dan khobar. Kalau di buku kita, contohnya kalimatnya mubtadanya itu Muhammadun. Ya, ingat yang mubtada kan marfu, ya. Tidak usah kasih harakat. Kemudian khobarnya Rasulullahi. Coba kita cek dulu, benar nggak sih susunan kalimat ini adalah susunan kalimat mubtada dan khobar? Kita pastikan. Apa tadi mubtada? Arti mubtada? Isim ma'ruf ma'rifat jatuh atau terletak di awal kalimat. Sekarang ini benar, ya, di awal kalimatnya benar. Sekarang ma'rifat tidak ini? Ma'rifat, apa tanda ma'rifatnya? Nama orang. Dari mana kita tahu itu? Kapan pembahasan, pas pembahasan apa nih? Al-ismu bin nadhari ila ta'yinihi. Nah, kalau lupa tentang itu nanti bisa dibuka al-ismu bin nadhari ila ta'yinihi. Isim ditinjau dari kejelasannya, terbagi menjadi dua, nakirah dan ma'rifat. Salah satu isim ma'rifat adalah alam. Ya, alam itu ada 3. Yang pertama kunya, laqab, gitu ya. Laqab, kunya dan ismun. Laqab itu apa? Gelar, misalnya doktor, haji kalau di Indonesia, gitu ya, syekh dan seterusnya. Itu ma'rifat. Kemudian kunya biasanya diawali dengan abu, ummu,
Ibnu, ya kan? Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Abu Ahmad, Ummu Abdillah, ya, Abu Umar, ya. Ummu Abdillah siapa itu Ummu Abdillah? Ummul Mukminin Aisyah, punya beliau ya. Kemudian yang ketiga ismun. Ismun ini artinya nama. Berarti Muhammad ini dipastikan jelas dia ma'rifat. Kemudian jatuh di awal kalimat, berarti bisa dong jadi mubtada. Ya. Kemudian kalau sudah di awal kalimat dia harus dirofa. Tanda rofa yang ada yang sudah kita pelajari apa saja? Kalau enggak, pertama tanda rofa, kalau enggak doma, pertama doma muqaddaro ya, doma muqaddaro. Yang kedua doma saja. Doma muqaddaro ini ada di mana? Dibuka di halaman 58. Kalau yang bingung di 58. Nah itu yang bagian rofahnya saja lihat. Kalau doma muqaddaro itu biasanya di isim maksur sama isim mangkus. Benar Abu Umar? Saya doma muqaddaro. Kemudian alif itu tanda rofah untuk isim muzanna. Kemudian waw itu tanda rofah untuk jamak mudzakkar salim. Kemudian doma saja. Nah, ditulis saja ya tanda rofah. Yang pertama tadi apa? Doma muqaddaro. Atau pakai bahasa Arab aja lah ya. Bahasa Indonesia malah susah ya. Kebanyakan nulisnya. Kalau bahasa Arab cepat. Alamatur raf'i. 1 ad-dhammatu an muqaddaratu. Ini cuma di maksur dan mangkus. Ini murojaah sekalian ya. Kayaknya lupa tuh. Kemudian al-alifu di musanna. Kemudian al-wawu jamak mudzakkar salim. Keempat juga asmaul atau asmaul khamsah. Terus apa lagi? Doma saja, beda dengan di atas. Ada di jamak muannats salim, isim mufrad dulu ya berarti ya. Urutan lah ya. Ismul mufrad, jamak muannats salim, dan jamak jam'ut taksir. Satu lagi ya, mamnu minas sarfi. Sudah ingat ya Abu Umar ya? Sudah mulai muncul lah ya. Biasa itu kalau udah lama nggak belajar kan ngeblank sedikit. Makanya Anda sengaja gini kan. Sekarang ini, kalau kita ingin mengasih tandanya ini doma atau fathah atau kasroh gitu kan, yang itu. Ini nanti berlaku untuk kalimat-kalimat yang lain. Ini cara mengidentifikasi saja. Muhammadun itu tadi kita tahu dia adalah ma'rifat, sudah jelas. Ditinjau dari, kalau ini kan ini adatnya. Kalau isim maksur, isim mangkus jelas tidak ya? Jelas tidak mungkin kan? Tidak nih.
Berarti ini kita lewatkan. Sekarang ditinjau dari adatnya. Isim mufrad, musanna, jamak mudzakkar salim, jamak muannas salim, jamak taksir. Isim mufrad. Di sini dia ya. Isim mufrad tanda rafanya dengan dhamma. Berarti kita kasih dhamma. Karena dia itu bentuknya seperti ini bisa ditanwin, maka tanwin saja. Ya, kaidahnya ditanwin saja. Ya, karena dia isim yang bisa ditanwin. Kecuali kalau mamnu minas sarfi tidak boleh ditanwin. Selain itu maka dia ditanwin. Makanya Muhammadun. Beres tak? Sekarang khobarnya, khobar kan ma'rifat juga, marfu juga. Kalau Rasul ini juga kalau dilihat dari adatnya maka dia isim mufrad, maka dhamma juga, kasih dhamma. Sulu. Kemudian kalau ketemu seperti ini, nakirah ketemu ma'rifat, ini biasanya susunan kalimat apa? Ya, atas mudhofun ilaih. Nakirah ketemu ma'rifat, maka Rasulullahi, karena ini nanti mudhofun ilaih. Seperti dulu pernah kita belajar tentang kitabun nahwi, contoh itu. Pas pembahasan apa itu? Ciri-ciri isim. Antum lihat ciri-ciri isim. Mudhof kepada isim ma'rifat, isim yang lain. Pertama kali itu, bagian pertama kali depan-depan. Nih, halaman 4 nomor 5. Halaman 4 nomor 5. Ya kan? Kitabun nahwi. Modelnya antum perhatikan saja modelnya situ. Kitabun nakirah, an-nahwinya ma'rifat. Ya, kalau diketemukan menjadi kitabun nahwi. Sama ini. Ini nakirah, ini ma'rifat. Berarti sudah tinggal Rasulullahi, itu saja. Ikut saja ke situ. Saya, taib. Kemudian kalimat ini kemasukan kana, datang kana dan au saudara-saudaranya, au akhwatuha, au saudara-saudaranya, au akhwatuha. Tapi kita fokus di kana dulu. Tadi fungsinya kana mah, anggapnya kita tuliskan saja di sini. Tulis dulu ya. Kita tulis dulu. Susunannya kan mubtada, ini khabar. Kemudian kana, masuk kana. Nah, fungsinya kana merupakan mubtada. Tadi awalnya roba tetap roba, tapi sekarang namanya bukan mubtada lagi. Kalau sudah ada kana, namanya ganti nama, nggak mubtada lagi, tapi namanya ismu kana. Awalnya mubtada, karena ada kana dia berubah menjadi ismu kana. Dan fungsinya kana menasabkan khobar. Nah, berarti yang awalnya dia rofa, ingat tadi kan isim mufrad ya. Nah, lihat itu isim mufrad, tanda nasabnya apa? Di situ nomor halaman 58. Fathah juga Abu Umar, pasti Abu Umar. Isim mufrad tanda rafanya dhamma, fathah, asrof. Berarti nasabnya dengan Nasabnya fathah. Fathah. Kita kasih fathah di sini. Nah, jadi ada kana Muhammadun Rasulullah. Ini khobar kana menjadi. Dengan yang perbedaannya ya, awalnya dhamma menjadi fathah karena dia kemasukan kana.
Ya, dan ini berlaku di bawahnya semua. Ya, berlaku untuk yang di bawahnya juga. Kalau ini mufrad, contohnya ya, mufrad dan mufrad. Sekarang contoh yang di bawahnya, untuk perhatikan contoh yang bawahnya. At-talibani najihani. At-talibani nakirah atau ma'rifat? Ma'rifat. Apa tanda ma'rifatnya? Ada alif lam. Kalau bingung, lihat situ pembahasan isim binadhari la ta'yini. Salah satu tanda ma'rifat ada alif lamnya. Baik. Kemudian binadhari ila adadihi. Ditinjau dari bilangannya. Isim musanna. Bagaimana cara membuat isim musanna? Alif dan nun. Apa alif dan nun? Diambil isim mufradnya, ditambahkan alif dan nun. At-talibani itu aslinya apa? Talibun, itu kan? Talibun ini mufradnya. Ya, talibun isim mufradnya. Kalau dijadikan musanna, tinggal ditulis saja, tambahkan alif dan nun. Talibani. Berarti dia isim musanna. Perhatikan di situ ya. Maka khobarnya juga harus dicari yang isi musanna. Najihani, isi mufradnya apa itu? Najihun. Dijadikan musanna menjadi najihani. Tinggal tambahkan alif dan nun saja. Makna apa artinya? Talibun satu murid, kalau talibani dua murid. Najihani, najihun apa najihun? Sukses atau lulus. Dua murid lulus keduanya. Nah itu talibani najihani. Kita tulis lah ya. Sini ya, kecil-kecil lah. At-talibani ya, karena dia mubtada. Sini. Kemudian kemasukan kana. Kalimat ini kemasukan kana. Kana tetap yang ini. Talibani. Kemudian isim najihani. Lihat isim musanna, tanda nasabnya dengan ya, maka rubah dia. Itu rubah. Najihaini. Najihaini. Ya, kana talibani najihaini. Ya, di situ jadi najihaini. Udah tahu ya asalnya ini najihaini. Dia awalnya ini ketika dia khobar najihani. Tapi karena sudah kemasukan kana, dia menjadi khobar kana, harus nasab. Dan isim musanna tanda nasabnya dengan ya, alifnya ganti ya saja. Najihaini. Nah, makanya ketika kita bahas tentang cara membuat isim musanna kemarin kan, kalau nggak ditambah alif dan nun atau ya dan nun. Nah, sekarang udah ketahuan nih kapan penggunaan ya dan nun. Kalau pas posisi nasab. Kalau rofa ketika alif dan nun. Ya, alif dan nun itu digunakan ketika dia rofa, ya dan nun digunakan ketika nasab atau jar. Kan di situ kan?
Tanda jarnya juga dengan ya kan? Baik. Ada pertanyaan sebelum lanjut? Mudah kan? Pelan-pelan saja. Tanya mudah kok ketawa Bu Umar ini. Gimana Bu Umar? Mudah nggak? Hah? Gimana? Masih bingung? Bingung di mananya? Jangan lanjut dulu kalau gitu. Bingungnya di mana tuh? Jangan-jangan tuh nggak tahu juga di mana tuh bingungnya. Di mananya? Pokoknya ikutin saja. Sekarang fungsi kana, ulangi ya. Sebelum ada kana, kalimatnya apa? Mubtada dan khobar. Kemasukan kana, khobarnya yang awalnya rofa menjadi nasab. Udah itu aja. Itu saja konsepnya. Untuk paham itu aja. Pokoknya kana sama saudara-saudaranya itu tujuannya merubah khobar yang awalnya rofa menjadi nasab. Itu saja. Bisa Pak ya? Alhamdulillah. Bisa ya? Mudah lah ya. Jangan dibiarkan untuk bingung, ditanyakan. Contoh yang ketiga, perhatikan contoh yang ketiga di situ. Bawahnya. Al-mudarrisuna hadiruna. Ini contoh kalimat model apa nih? Isim apa nih? Jamak apa? Jamak mudzakkar salim. Tandanya apa? Waw dan nun. Mufradnya apa? Mudarrisu. Al-mudarrisu karena ada alif lamnya ya. Kalau tidak ada alif lamnya mudarrisun. Tapi kalau ada alif lamnya al-mudarrisu. Kalau dua guru mudarrisani. Tiga atau lebih ini dia mudarrisuna. Karena dia ma'rifat jatuh di awal kalimat maka bisa jadi mubtada. Hadiruna. Hadirun artinya apa hadirun? Hadir. Nah, dia isim fa'il ini hadirun. Isim fa'il dari kata hadara. Ya, ditasrifkan. Hadara yahduru huduran hadirun mahdurun uhdur la tahdur makhdurun mihdurun. Ingat ya, dia wazan fa'ala yaqulu. Nasara yansuru nasran nasirun mansurun unsur la tansur mansurun minsurun. Nah, hadoro ini ikut ke nasara yansuru tadi. Diambil yang isim fa'ilnya. Hadirun hadara yahduru huduron atau hadron gitu ya. Yang sering dipakai huduron. Hadirun, nah itu. Hadirun isim mufrad satu. Kalau dua hadironi. Kalau jamak hadiruna. Nah, itulah dia. Guru-guru mereka telah hadir. Masukkan kana, maka kalimatnya menjadi kanal mudarrisuna hadirina. Antum lihat di ketika jamak mudzakkar salim itu, kalau cara membuatnya adalah ditambah waw dan nun atau ya dan nun. Nah, itu kan. Nah, kalau di halaman 58 jamak mudzakkar salim nasabnya dengan iya. Nah, itu deh. Tinggal dikasih ya isim makanya. Hadirina. Hadirina. Ingat ya. Kalau umpama ini nggak ada harokatnya, ini kalau nggak ada harokatnya di sini lah ya.
bisa dibaca dua kan? Bisa hadirina atau hadiroini. Nah, jangan salah baca ini. Cara membedakannya bagaimana? Lihat depannya tadi. Kalau depannya isim musanna, maka bacanya hadiroini. Isim musanna. Ingat isim musanna itu nunnya mesti kasroh. Tapi kalau depannya jamak mudzakkar salim seperti contoh kita sekarang, maka bacanya hadirina. Nunnya itu fathah. Itu membedakan jamak mudzakkar salim dan isim musanna. Baik. Sudah ya? Sudah selesai kan? Oh, satu lagi contohnya. Bawah. Ana thalibun. Ana ini bisa nggak jadi mubtada? Bisa. Kenapa? Apa tanda marifatnya? Domir. Nah, sahih. Domir itu termasuk isim ma'rifat. Dia jatuh di awal kalimat, maka bisa dong jadi mubtada. Tulis saja ana thalibun. Saya seorang murid. Nah, ini agak sedikit beda, ya. Nah, menjadi ketika pasukan kanan menjadi kuntu thaliban. Dari mana nih kuntu? Ada yang tahu? Dari tasrifannya, tasrif lugawi kana. Yang kanu, kanata, kunna. Nah, kalau lupa boleh dilihat di mutarotnya. Kana yakunu berarti dia sama dengan soma yasumu atau sona yasunu. Lihat di halaman 153. 153. Yang ajwab, yang soma itu soma. Lihat yang soma. Ada soma di situ kan? Halaman 153. Dapat? Dapat Abu Mat? Yang sebelah sini. Ini soma. Nah, kita tasrif dulu bareng-bareng ya. Tasrif somanya. Soma, somu, somat, somata, sumna, sumta, sumtuma, sumtum, sumti, sumtuma, sumtunna, sumtu, sumna. Ganti kana. Kana, kanu, kanat, kanata, kunna, kunta, kuntuma, kuntum, kunti, kuntuma, kuntunna, kuntu, kunna. Berarti di mana itu? Kuntu kan domir ana ya. Nah, itu kan domir ana itu pas di ana. Nah, jadinya kuntu. Ya, itulah dia menjadi kuntu. Di sini kuntu thaliban. Aslinya thalibun karena nasab menjadi thaliban. Kan isim mufrad ya. Thalibun kan isim mufrad kan? Nasabnya isim mufrad dengan fathah. Nah, cuma penulisannya kalau tadi ini thalibun ini marfu. Kalau dia nasab dengan fathah ini diganti menjadi fathah. Thaliban. Cuma kaidahnya nggak bisa seperti ini, harus dikasih alif. Makanya di situ kayak gitu tulisannya. Thaliban. Walaupun nanti nggak ada harokatnya,
Kalau sudah kayak gini tulisannya ada alifnya, mesti fathah. Gak mungkin bun, gak mungkin bin. Kalau udah ada alifnya itu, gak mungkin ya. Maka kemungkinan cuma satu saja, toliban. Nah, tinggal nanti ditanya, pertanyaannya bukan harokat lagi. Pertanyaan diganti, kenapa dibaca fathah? Itu pertanyaannya. Bukan kenapa, apa harokatnya? Kalau ini kan apa harokatnya dari doma menjadi fathah. Kalau sudah kayak gini, kalimatnya bukan pertanyaannya apa harokatnya, tapi kenapa, sebagai apa itu. Jawabannya apa? Sebagai obat berkana. Berkana itu nasab. Baik. Bisa ya? Umat? Masya Allah. Memang bahasa Arab ini kan di awal-awal kita belajar itu, kalau diusahakan harus hadir semua terus. Kalau bolong sedikit itu kayaknya jauh kali ketinggalan, tak tolong jauh kali rasanya. Kecuali di murojaah di Facebook itu. Kalau enggak mesti rasanya ketinggalan jauh kali sama kawannya. Karena dia pembahasan yang kemarin kaitannya dengan sekarang. Terus konten sempat bolong di tengah, ya sudah. Tolong jauh gitu. Nah ya, alhamdulillah. Insyaallah pertemuan akan datang kita bahas tentang saudara-saudara kana. Ini konsep dari kana dulu. Yang penting udah paham masalah saudaranya, nanti insyaallah sama saja dengan ini. Tinggal ngapal saudaranya kana itu apa gitu aja. Ya, barakallahu fikum. Tanya Pak. Biasanya karena itu kalau enggak keberadaan atau adalah gitu biasanya. Adalah Muhammad Rasulullah. Ya. Atau keberadaan Nabi Muhammad itu adalah Rasul utusan Allah. Itu juga bisa. Kalau kuntu qaliban, keberadaanku adalah seorang murid. Atau aku adalah seorang murid sama saja itu. Ya, cukupnya. Baik, barakallahu fikum. Naktabi bihadzal qadar. Aku lihat astaghfirullah wa lakum wa lisal muslimin wal muslimat innahu wal ghafurur rahim. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.